Keheningan terpecah pada hari yang ketiga. Batunya terguling dan kuburnya hampa. Juru selamat bangkit. Kuasa maut dipatahkan, dan semua orang bersaksi dan menyatakan, Dialah kebangkitan dan hidup. 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 Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Puji Tuhan, selamat Paskah, selamat untuk kita merayakan hari kemenangan. Mari saudara, kita berdiri bersama-sama, saudara menyalami 10 orang paling kurang. Selamat Paskah, silakan. Cantik-cantik di belakang. Ya, puji Tuhan. Saya waktu berdiri di depan dan saya melihat saudara yang datang ke rumah ibadah satu keluarga. Saya mengucap syukur karena kita semua adalah satu keluarga besar dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, pada hari kemenangan ini kita akan bersama-sama bersukacita dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melihat berbagai acara dan juga firman Tuhan, paduan suara yang akan ditampilkan pada pagi hari ini. Ya, kita akan mulai pada kita dengan doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah Minggu yang Kudus ini, pada hari Paskah, hari kemenangan, di mana Engkau sudah menang atas maut, adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur karena kami, Tuhan, percaya dan kami yakin bahwa Engkau sudah menang atas maut. Dan kami semua orang-orang yang percaya pada Tuhan, kami pun dapat kemenangan demi kemenangan, terutama pada satu hal yang paling ditakutkan oleh umat manusia, yaitu kematian. Tapi dalam Tuhan kami mendapat hidup yang kekal, karena Kau sudah menyelamatkan kami semua. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami akan memuji Tuhan, kami akan menyembah Tuhan, kami akan memuji Tuhan dan melihat begitu banyak acara. Mari Tuhan, terutama firman Allah yang akan disampaikan, itu boleh menjadi berkat bagi kami semua pada pagi hari ini. Mari Tuhan urapi setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap pengisi acara, hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Allah. Urapi dengan urapan khusus dari surga, sehingga kami semua boleh merasakan kehadiran Allah, sukacita dari surga. Dan seluruh jemaat yang hadir, Engkau urapi, Engkau bungkus dengan darah dari surga. Kami serahkan seluruh acara, seluruh kebaktian pada hari ini, dari awal hingga selesai. Kuasa Roh Kudus akan menolong kami semua, memimpin kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus
yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Mari semua yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Namun kau yang
Siapa di sini yang bersuka cita pada pagi hari ini, lambaikan tangannya. Siapa hari ini yang datang ke rumah Tuhan untuk menaikkan penyembahan kita, lambaikan tangannya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, bahwa kami hadir ke rumah-Mu Tuhan untuk merayakan kemenangan-Mu Tuhan. Kami hadir ke rumah-Mu Tuhan untuk merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau katakan Tuhan bahwa Engkau adalah anugerah yang terbesar Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, segenap hati kami, segenap apa yang kami bisa Tuhan, kami mau menaikkan penyembahan kami yang terbaik untuk satu nama, nama Yesus di atas segala-galanya dalam kehidupan kami. Kita bersama-sama katakan hatimu.
Engkau yang layak Tuhan. Terima segala pujian kami, terima segala penyembahan kami Yesus. Hanya Engkau yang layak Yesus. Hari ini Tuhan kami datang Tuhan untuk merayakan kebesaran-Mu Tuhan. We worship You, we love You Lord. We love You Lord. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. What a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful?
As you wait for the crown, tell the world of the treasure you found. Death could not hold you. I fell door before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. Before you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever.
yang lebih berkuasa daripada nama-Mu Tuhan. Tidak ada nama lain Tuhan yang berkuasa atas kematian selain nama-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami membawa kuasa yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Kau nama yang indah Tuhan. Kau nama yang penuh kuasa. Kau hadir di tempat ini Yesus. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan bersepakat pada pagi hari ini Tuhan, bahwa tidak ada nama lain yang menguasai hidup kami, menguasai keluarga kami, menguasai apapun yang kami lakukan selain nama Engkau. Allah yang luar biasa, Allah yang luar biasa. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan dan memberikan perpuluhan. Kami yakin Tuhan setiap rupiah Tuhan yang kami berikan hari ini Tuhan akan dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.
Ada apa ini rame-rame gini? Halo semuanya. Aduh, leles kieu. Halo semuanya. Kenalkan, nama saya A nih, Ahok. Ariel, warga sekitar Yerusalem. Kalau menurut bahasa asli mah, nama Ariel itu artinya nupang gantengna. Idi, cuy panggantengna. Aduh, ini siapa lagi nyai-nyai riweuh mu. Kuping ya, hati aku tuh gak nyaman gitu dengan ngaku-ngaku panggantengna. Ih. Biar ya tuh. Sok, yang setuju saya ganteng cik jemaat Rehobot, tepuk tangannya. Tingali, lihat CS aku semua ini mah. Penonton bayaran meren ini mah Ya aku belum perkenalan diri nih. Kenalin ya, nama aku itu Nela. Menurut bahasa asli nama Nela itu artinya si riweuh, si gandeng. Ih, ganggu aja kamu mah. Artinya bunga. Bunga itu cantik dan wangi seperti aku. Bunga Rafflesia Arnoldi, kamu mah bunga bangke. Cik, jemaat Rehobot yang setuju tepuk tangan. Lihat. Ngeselin. Padahal ya, aku tuh kesini mau bawa informasi penting pisan. Ini informasi membuat gempar dari Yerusalem, Yudea, sampai ke daerah Kolot. Walah, nepi ke kabupaten, informasi apa tuh? Jadi tadi malam kabarnya ada tahanan yang kabur. Terus katanya sekarang tahanan itu lagi ada di sini. Ayah wae kamu mah yang bener. Masa ada tahanan kabur? Berarti masih pakai baju tahanan atuh? Ya atuh pakai baju tahanan. Kita tanya gitu warga Rehobot? Iya coba kita tanya. Pada lihat gak tahanan kabur? Coba lihat kanan kirinya guys. Siapa tahu ada di kanan kiri kalian. Mana tahanannya? Tunjuk. Mana bantuin? Kong, itu meren. Eta. Terus ya, itu ya. Coba anak-anak tunjuk. Mana. Ide. Allah. Halo polisi, Pak polisi. Halo. Aduh, bentar. Aduh, klarifikasi. Aduh. Kamu mau membela diri ya? Hayu sok, saya juga bisa silat mah ya. Bentar. Jangan lapor polisi dulu. Jatuh kan jadinya. Jangan lapor polisi dulu. Kenapa? Saya bisa jelasin. Aduh, perkenalan dulu ya. Nama saya Gatot. Dipanggilnya Om Gatot. Siapa? Om Gatot. Kurang keras. Siapa namanya? Om Gatot. Saya ini bukan tahanan yang kabur. Bukan. Naon atuh, Om? Saya ini kesalahan saya itu banyak banget. Jadi saya bukan tahanan biasa. Saya itu adalah BTB. Naon BTB? Bukan tahanan biasa. Bisa. Tapi saya ini adalah tahanan dosa. Bisa dilihat ya semua ya. Tahanan apa? Dosa. Kenapa saya disebut tahanan dosa? Karena saya sudah berdosa. Dan saya mau bilang sama Ariel, apa Ahok kamu teh? Ariel, Mang. Oh, Ariel. Ariel sama Nela, bahwa kita semua adalah orang berdosa. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kamu dan saya dan semua yang ada di sini adalah tahanan dosa. Saya juga, Mang? Beneran? Saya juga tuh. Iya, semua di sini tanpa terkecuali adalah tahanan dosa. Aduh, sia. Mana tuh baju oranye buat saya mau? Mang jangan minta baju oranye, mau di penjara Mang teh. Lihat ini Mas Gatot aja bisa bebas. Pasti ya, karena dia teh baik hati, suka menolong, rajin menabung kripto. Makanya bisa bebas dari tahanan dosa. Ya enggak, Mas? Iya, benar. Nah, salah. Tidak ada satu kebaikan pun yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Mau kamu rajin menabung kripto, mau kamu rajin membantu mama, mau kamu sering menyeberangkan nenek-nenek, Sih. tidak ada satupun kebaikan yang bisa menyelamatkan kita
dari dosa. Walah. Malah ini nih yang coplok-coplok terus. Ini adalah hukuman buat orang-orang yang berdosa. Yaitu apa? Kematian. Waduh tuh gimana atuh? Saya emang gak mau dipenjara, takut. Iya, lu gimana Mana saya suka bohong, suka ngambil uang mama, suka berantem, iri hati, jeung narsis saeutik. Aduh. Nah bangor kamu mamang. Nah, itulah makanya kenapa saya ada di sini. Mau dijelasin gak? Ariel sama Nela? Boleh, mangga, Mang. Ada kabar baik. Karena saya ini bukan tahanan kabur. Saya ini hukumannya digantikan sama satu orang pribadi. Saya waktu di penjara dapat sebuah surat. Tulisannya seperti ini. Ada bisa dibaca di atas. Suratnya Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Boleh kasih tepuk tangan semua buat Tuhan kita. Pribadi ini yang gantiin saya mengambil hukuman yang harusnya saya alami. Ariel bayangin, dia mau dicambuk, dia mau dipukulin. Dipukul Mang? Dia mau diludahi, dia dimahkotai duri, terakhir dia mati di kayu salib. Itu buat saya, buat Ariel, buat Nela, dan buat semua orang yang ada di sini. Siapa yang tahu nama pribadinya? Siapa ya? Yesus bukan? Siapa ya Yesus? Kurang keras, kurang yakin siapa namanya? Yesus. Yesus, kasih tepuk tangan buat Yesus. Gitu. Pribadi ini adalah pribadi yang sangat mengasihi kita, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Wih, atuh kalau gitu Mang, kita harus percaya Tuhan Yesus Kristus, gak mau jadi tahanan dosa mah. Ya, selain percaya, kita tuh juga harus kenal. Matakna eta Alkitabnya dibaca di HP. Jangan tiktokan wae kamu teh. Hehehe, ya tuh sekarang mah ayo mau baca Alkitab, renungan spiritual life. Sama jangan lupa biblical night, ikut Sharon dan Kor. Pesan sponsor. Nah, sebenarnya nih ya, Nela, ada berita yang lebih gempar lagi. Apa tuh? Selain tahanan kabur, cenah mah kabarnya batu kubur Yesusnya terguling. Mayatnya nggak ada. Dengar nggak kamu Nela? Iya. Nah, itu berita gempar pisan. Kemarin ada di FYP. Sampai masuk FYP ya? Iya. Nah, ada yang tahu nggak? Coba adik-adik, kemana sih Yesus? Batunya terguling dan di dalam sudah tidak ada jasadnya Yesus. Yesusnya kemana? Dicuri? Yesusnya ke FYP nggak Mang? Kemana Yesusnya? Kurang keras, kurang yakin. Yesusnya kemana? Bangkit. Yes, Bangkit. betul. Ariel, Nela, Yesus sesuai dengan firman Tuhan. Pada saat itu Tuhan Yesus berbicara bahwa bait Allah akan dirobohkan dan akan dibangun kembali dalam hari yang ketiga. Gitu. Tapi nih Mang, saya bingung. Kenapa nih? Kenapa Yesus harus bangkit? Kan Yesus mah udah mati nih, menggantikan kita menanggung hukuman dosa supaya kita bisa selamat. Kuduna mah udah selesai dong. Iya ya, masalah utama manusia kan dosa. Terus harusnya udah selesai dong karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, semuanya teman-teman semua, semenjak manusia mula-mula jatuh di dalam dosa, maka semua manusia tanpa terkecuali, tanpa ada terkecuali siapapun itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Semua ya, ada yang hidup 100 tahun, ada yang hidup 80 tahun, betul?
ada yang 70, bahkan ada yang masih muda tapi sudah mengalami kematian gitu. Oh iya ya, bener juga. Tapi hubungannya apa sama kebangkitan Tuhan Yesus? Nah, kebangkitan Tuhan itu memberikan satu pengharapan baru buat kita semua. Setelah kita menjalani kehidupan di dunia ini, lalu kita mengalami kematian, maka setelah itu ada kehidupan kekal, ada kebangkitan bersama dengan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Makanya ini status saya tadi ditempel di sini, tapi sholatipnya nggak pageh. Harusnya kematian dan kekalahan kita setelah kita percaya pada Tuhan, maka status ini akan dirubah oleh Tuhan menjadi kehidupan kekal atau kemenangan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Begitu. Iya, Mang. Saya jadi ngerti kenapa Yesus harus bangkit. Saya jadi punya harapan sekarang. Nanti mas setelah saya mati ya, ada kehidupan kekal bersama Tuhan. Yes. Iya, saya juga jadi rasa tenang, punya Tuhan yang mati dan bangkit buat kita semua. Puji Tuhan. Kok terdiam? Puji Tuhan. Kalau gitu semuanya kita sama-sama bilang yuk. Ini ada tulisannya di sini di atas. Tuhan mati untuk kamu dan saya. Bareng-bareng 1, 2, 3. Tuhan mati untuk kamu dan saya. Yang kedua, bareng-bareng 1, 2, 3. Tuhan hidup untuk kamu dan saya. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ngerti ya Ariel sama Nela ya? Ngerti ya tuh mah? Oke. Ngerti. Oke. Kalau gitu mah udah lingkungan sudah aman kondusifnya. Saya mau pulang dulu Mang. Ya. Ih, aku juga mau pulang ikut dong Mang sampai ke perempatan situ tuh. Goceng. Ih, jangan pelit, ayo cepet. Ya ayo. Dadah. Dadah dulu sama Ariel sama Nela ya. Kasih tepuk tangan buat Ariel sama Nela dong. Nah ini sosok aslinya kelihatan ya. Saya bongkar sekalian. Halo Shalom Jemaat Rehoboth. Katakan kanan kirinya, hari ini kita menang. Yes. Wow. Saya mau apresiasi dulu buat kids yang hari ini hadir bersama dengan orang tua dan bersama dengan kita semua. Inilah gereja, adalah sebuah gambaran gereja keluarga yang besar, di mana kids sampai jemaat senior bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan saya mau apresiasi leader gereja Rehoboth yang tentunya sangat totalitas dalam melayani generasi, dalam melayani next generation. Ada kids, ada teens, ada youth hadir di sini, dan jemaat senior hari ini bisa sama-sama beribadah dan merayakan kemenangan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya nggak akan lama saudara-saudara, maka hari ini saya mau bagiin sesuatu dengan judul In the Empty Tomb. In the Empty Tomb. Di dalam kubur yang kosong. Saya mau jujur dulu sama saudara-saudara. Ketika saya harus nyiapin khotbah hari ini, saya bingung kenapa. Karena range usia ibadah hari ini panjang banget. Dari kids, dari umur 5 mungkin, sampai mungkin umur 70, 80. Ada 80 range usia. Saya harus bagiin apa Tuhan? Saya harus bagiin apa? Bagiin aja Jumat Agung dan Paskah. Saya yakin dan percaya semua orang itu udah tahu Jumat Agung itu kematian Tuhan. Paskah kita merayakan kebangkitan Tuhan. Betul? Bahkan bukan cuma saudara semua. Orang-orang yang bukan Kristen juga tahu Paskah itu merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Dan Jumat Agung memperingati kematian Yesus Kristus. Kemarin sempat rame ya di media sosial. Ada apa? Ada war takjil. Ya. Orang-orang yang bukan muslim seperti kita ini dari jam 3 udah nongkrongin takjil. Mana nih kolak nih? Mereka mau buka bingung, habis nih kolak. Padahal belum buka. Lalu mereka bilang, nanti kita balas waktu Paskah, kita borong telur.
supaya orang-orang gak bisa Paskahan, telurnya diganti sama Kinder Joy. Ya, anak-anak suka Kinder Joy. Ya. Semua orang udah tahu tentang Jumat Agung dan Paskah. Lalu saya mau bagiin apa Tuhan? Mau teologi yang mendalam, sangat menggali, sangat dalam. Gimana caranya mau bagiin ini? Ada anak-anak juga di tempat ini. So hari ini Tuhan mau bagiin sesuatu tentang Jumat Agung dan Paskah. Sedikit aja firman Tuhan yang mau saya bagiin buat saudara-saudara semua. Ada satu wahana di Dufan. Boleh ditampilkan mungkin gambarnya. Ada satu wahana di Dufan. Siapa yang pernah naik? Wah, ada yang pernah naik. Saudara-saudara, wahana ini ya. Ini tuh dari bawah sampai ke atas. Dalam waktu 4 detik, saudara dari titik 0 akan dilemparkan ke atas sampai ketinggian 60 meter. Tinggi banget. Gedung ini aja paling berapa puluh meter. Ini 60 meter. Dan setelah di atas nanti akan diturunkan dengan cepat shoot ke bawah. Jantung kayak ketinggalan di atas, saudara-saudara. Serius, udah sampai bawah ke atas lagi. Jadi ketemu lagi sama jantung yang tadi. Ngeri, saudara-saudara. Saya pernah naik gak? Enggak. Baca aja di Wikipedia, ini saya baca dari artikel ini. Uji nyali, inilah 10 wahana ekstrim di Dufan yang wajib dicoba. Saya gak pernah naik histeria, tapi saya bisa ceritain histeria seperti apa. Semua orang bisa tahu Jumat Agung itu apa, Paskah itu apa. Tapi berapa banyak yang bisa mengalami arti sebenarnya dari Jumat Agung dan Paskah. Orang di luar Kristen bisa tahu. Orang Kristen, kita ke gereja setiap minggu. Atau mungkin saudara ke gereja Paskah Natal aja. Saudara tahu Paskah itu apa, Natal itu apa. Tapi saudara udah mengalami belum kuasa kebangkitan Tuhan. Dan kuasa dalam persekutuan penderitaan bersama dengan Tuhan. Itu yang mau saya bagikan hari ini, saudara. Pernahkah saudara berpikir, saya sambil jalan-jalan gak apa-apa ya kameramen. Kenapa batu kubur Yesus harus terguling? Saudara pernah berpikir kan? Kenapa? Kenapa batu kubur Yesus harus terguling? In my movie experience, saya orang suka nonton film. Dalam setiap film yang saya tonton, kalau ada batu kubur yang terbuka atau ada kubur yang terbuka, itu tujuannya supaya yang ada di dalam itu keluar. Ya, saudara kalau pernah nonton film apapun itu, kalau ada kubur terbuka, tujuannya supaya yang ada di dalam kuburan keluar. Tapi saya mau bilang sama saudara, ketika Yesus bangkit, Yesus nggak perlu batu yang terguling supaya dia keluar dari kubur. Buktinya apa? Yesus bisa menampakkan dirinya kepada murid-murid yang jauh. Saudara ingat ada murid-murid yang lagi jalan kayak Emmaus? Itu bermil-mil jauhnya. Dan Yesus bisa menampakkan diri kedua orang tersebut. Dan ketika kedua orang tersebut sadar, wah ini Yesus. Lalu Yesus menghilang. Lalu ketika murid-muridnya sedang berkumpul di satu ruangan yang tertutup, mereka sangat ketakutan karena Yesus baru saja dihukum. Jangan-jangan mereka akan dihukum. Mereka berkumpul di satu ruangan dan tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah ruangan. Apa yang mau saya sampaikan hari ini? The stone rolled not for Jesus to come out, but for you and me to come in. Batu yang terguling bukan supaya Yesus bisa keluar, tapi supaya saudara dan saya bisa masuk ke dalam dan melihat bahwa Tuhan kita bangkit, bahwa Tuhan kita nggak ada di sana, bahwa kebangkitan itu nyata, bahwa Allah kita itu hidup. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. So,
Jumat Agung dan Paskah bukan cuma cukup kita tahu saja. Tapi Yesus mau supaya kita bisa merasakan, supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Yang tahu Yesus mati banyak, yang tahu Yesus bangkit banyak. Yang bukan Kristen juga tahu semua. Orang-orang pada zaman Yesus banyak yang tahu. Kalau Yesus mati, Yesus bangkit, tapi berapa banyak yang bisa merasakan kuasa kebangkitan Tuhan? Come on. Kita bertahun-tahun ke gereja, kita bertahun-tahun tahu tentang Jumat Agung dan Paskah, tapi apakah kita sudah masuk dan merasakan kuasa kebangkitan yang Tuhan berikan bagi kita semua? Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Dikatakan di sini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dan dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara bisa baca kitab Filipi 3 di rumah. Di dalam kitab Filipi 3 beberapa kali dituliskan kata mengenal. Tapi kata mengenal di ayat yang ini itu berbeda di antara kata mengenal yang lain. Dalam bahasa aslinya, kata mengenal di sini dituliskan dengan kata ginospo. Apa artinya ginospo? Ginospo adalah pengenalan karena pengalaman. Karena mengalami, karena adanya hubungan yang benar-benar terjadi, hubungan yang erat. Saudara, Tuhan pingin kita punya hubungan. Bukan cuma sekedar tahu dan merayakan. Dia pingin kita punya hubungan, Tuhan pingin kita mengalami hubungan dengan Tuhan. In the empty tomb. Setiap hari kita bukan cuma lihat dari jauh, oh itu kubur yang kosong, oh batunya terguling. No, tapi kita mau masuk ke dalam, melihat dan merasakan kuasa kebangkitan Tuhan. Setiap hari saudara menyadari gak sih ketika berdoa, Tuhan apa jadinya saya kalau engkau gak mati buat saya? Tuhan, apa jadinya saya kalau Tuhan enggak bangkit buat saya? Apa jadinya Tuhan kalau engkau enggak mengasihi saya? Itulah yang namanya mengalami Tuhan setiap hari. Itulah yang namanya berada di dalam kubur kosong setiap hari. Kita merasakan, kita mengalami. Dia adalah Tuhan yang mau memulihkan hubungan yang terputus. Amin. Dia bukan cuma datang untuk kasih free keselamatan buat kamu. Yo, free keselamatan. No, dia mau bangun kembali hubungan yang putus. Dia mau ketemu sama Gatot. Dia mau ketemu sama semua jemaat Rehoboth. Dia mau kita mengalami dia. Saudara-saudara. Seringkali kita seperti jalan sendiri di dalam hidup kita. Padahal Tuhan sudah mati buat kita. Tuhan sudah bangkit buat kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tapi seringkali kita jalan sendiri. Oh enggak kok, saya ke gereja kok, saya core, saya ikut kok kelas-kelas yang ada. Seberapa sering kita khawatir akan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Seolah-olah Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita. Saudara, kuasa kebangkitannya gak selesai sampai di sana. Dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari, ada Tuhan, saudara-saudara. So saya mau bilang ini,
satu logika. Kalau Yesus mau turun, mau disiksa, mau diludahi, mau mati buat kita semua, apa yang menghalangi Yesus untuk tidak campur tangan dalam hidup saudara? Kalau masalah utama kita, yaitu dosa, diselesaikan oleh Tuhan, apalagi masalah-masalah di dalam hidup kita, Dia pasti campur tangan. Gak mungkin Tuhan lepas tangan. So kalau Dia mau mati buat kita, Tuhan juga mau campur tangan dalam rumah tangga saudara. Kalau Tuhan mau mati buat kita, Tuhan juga mau campur tangan dalam pekerjaan saudara. Kalau Tuhan mau mati buat kita, Dia mau campur tangan dalam bisnis saudara. Kalau Tuhan mau mati buat kita, Tuhan mau campur tangan dalam penyakit saudara. Amin. Kalau Tuhan mau mati buat kita, Dia akan campur tangan di dalam hidup kita. Dan saya mau bilang, ketika Tuhan campur tangan, there is a revival. Ada perubahan yang terjadi, ada amin. Di rumah tangga, di perekonomian, di finansial kita, di bisnis kita, di dalam kehidupan kita, dalam sakit penyakit kita, Tuhan ada di sana. Saya gak akan lama lagi. Saya mau undang kita semua bangkit berdiri. Boleh minta pemain musik, worship leader dan singer buat bantu saya maju ke depan. Saya mau ajak hari ini kita mengenal karena mengalami Tuhan. Kita bukan cuma tahu, tapi kita mengenal kuasanya. Mari saat ini kita pejamkan mata kita miliki waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya ingat banget satu buah lagu ketika saya masih kids. Mungkin lagu yang udah lama gak pernah kita nyanyi. Lagunya bilang, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Tuhan menyelesaikan segala permasalahan dalam hidup kita. Bukan cuma ketika Dia menyelesaikan masalah utama kita, tapi Dia mau campur tangan dalam hidup kita. Dia mau campur tangan dalam hidup saudara. Dia mau campur tangan dalam hidup kita semua. Hari ini kalau misalnya kita mengalami masalah, kita mengalami banyak problem dalam hidup kita, ingat bahwa pengorbanannya, bahwa kuasa kebangkitannya telah nyata dalam hidup kita. Dan Dia bersama-sama dengan kita saat ini. Haleluya Yesus. That could not hold you. Filter before you, silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring, praise of your glory. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan iman. For you arise to life again. You have no rival. You have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the glory. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. Come on. Before you, silence the boast of sin and mari kita bawa hidup kita sama Tuhan saat ini. Heavens
on, lift up your head and lift up your heart. For you are to God again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name. Oh, lipat jangan mari kita angkat tangan kita mengatakan, what a powerful name. What a powerful name. The name of Jesus Christ. What a powerful name. Nothing can stand against. What a powerful name. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. Sing it again, come on. You have no rival. You have no equal. Now and forever. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name. What a powerful name. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name. Nothing can stand against. What a powerful name. The name of Jesus. Oh, say, what a powerful name. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name. Nothing can stand against. What a powerful name. The name of Jesus. What a powerful name. The name of Jesus. Sekali lagi katakan, what a powerful name. The name of Jesus. Hallelujah. Woo. Hallelujah. Yes. Hari ini Tuhan, kami gak mau cuman melihat dari jauh kuburmu yang kosong. Kami mau datang dan mengalami ya Tuhan, bahwa kuasa kebangkitan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami mau mengenal Engkau. Kami mau bersatu Tuhan, bersekutu dalam penderitaan-Mu Tuhan. Dan kami gak akan khawatir lagi Tuhan akan hidup kami. Karena Engkau memelihara. Burung pipit Kau pelihara, apalagi kami Tuhan. Bunga bakung di padang Kau hiasi, apalagi kami Tuhan. Hari ini kami bawa masalah kami dan hamba-Mu secara khusus berdoa Tuhan bagi orang-orang di tempat ini yang hari ini mungkin datang dengan kegundahan Tuhan. Mungkin bisnis kami mengalami masalah. Mungkin rumah tangga kami mengalami masalah. Mungkin saat ini tubuh kami mengalami masalah. Mungkin kami mengalami penyakit Tuhan. Kamu berdoa. Kamu mau yakinkan bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan kuasa kebangkitannya nyata bagi hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ada revival, ada kesembuhan,
Ada mujizat terjadi dalam hidup kami Tuhan. There is the power of the resurrection. Kami enggak lagi kalah. Kami menang Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan pada hari ini. Mari Tuhan biar Engkau berbicara lebih dahsyat lagi lewat Roh Kudus dalam hidup kami. Hamba-Mu bersyukur buat keluarga besar gereja Rehoboth hari ini Tuhan. Di mana kami boleh beribadah bersama-sama, bergandengan tangannya Tuhan. Ada rencana yang besar yang mau Kau siapkan bagi gereja ini. Dan kami mau nantikan itu terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, dalam Pastor Corner bulan April ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana menghadapi hari tua dan persiapan untuk menutup usia. Pastor Corner pada bulan April akan diadakan pada hari Kamis 4 April 2024 pukul 7 malam dengan pembicara Pendeta Stefanus Rustandi. Pertemuan ini akan diadakan melalui Zoom meeting Gereja Rehoboth. Ya, puji Tuhan saudara. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Saudara, satu pengumuman yang penting yang perlu saya umumkan, yaitu seperti saudara tahu bahwa hari Jumat ada kegiatan donor darah di Gedung C, lantai 1. Waktu itu sebenarnya ada banyak yang mau menyumbangkan darah, tapi memang waktunya terbatas, hanya sampai jam 12. Nah saudara, oleh sebab itu kami akan, Gereja Rehoboth akan menghidupkan kembali keluarga donor darah Rehoboth. Dulu pernah ada, kira-kira tahun 70-an itu sudah ada saudara. Dan terkumpul begitu banyak donor-donor darah yang terdaftar. Dan itu sangat membantu jemaat Gereja Rehoboth di Sartika. Jadi kalau misalnya ada yang mau dioperasi, dokternya bilang perlu 1, 2 atau 3 labu darah, tinggal telepon ketuanya. Saudara tidak perlu untuk cari sendiri di PMI, akan dibantu oleh keluarga donor darah Rehoboth. Kita doakan supaya hal ini bisa terbentuk dan ini akan membantu seluruh jemaat Rehoboth. Terima kasih untuk perhatian saudara. Kita akan tutup perayaan Paskah pada hari ini dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami siap syukur Tuhan.
Karena Engkau telah memimpin seluruh perayaan Paskah pada hari ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Kami ucap syukur, kami boleh menikmati akan kehadiran Allah. Kami boleh merasakan dan kami boleh senantiasa. Boleh Tuhan, kami lebih dikuatkan bahwa dengan kematian dan kebangkitan Tuhan, hidup kami makin berarti di dalam dunia ini. Melalui kehidupan kami mau Tuhan, supaya orang-orang sekitar kami, masyarakat sekitar kami, boleh melihat bahwa Engkau hidup dalam kehidupan kami. Dan melalui hidup kami, keluarga kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah melakukan jauh lebih besar dalam kehidupan kami semua, terutama keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Kami ucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami semua. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat gereja Rehoboth. Dewi Sartika, mari Tuhan, Engkau sendiri akan memberkati baik jasmani terlebih rohani. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami akan masuk di dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami masuk dalam bulan yang baru. Mari Tuhan, kami juga akan memberikan dana diakonia untuk disalurkan kepada saudara-saudara yang membutuhkan dan juga untuk dana misi. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Apa yang kami dapat lakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Keberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Berkati dan berkat-Mu dari surga. Karena Engkau sudah lebih dulu memberkati kami semua dengan keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Makasih Bapa, kami akan masuk dalam minggu yang baru, bulan yang baru. Engkau sendiri akan memimpin, memberkati baik kami secara pribadi, keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa terima Ku
Shalom saudara, dalam Pastor Corner bulan April ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana menghadapi hari tua dan persiapan untuk menutup usia. Pastor Corner pada bulan April akan diadakan pada hari Kamis 4 April 2024 pukul 7 malam dengan pembicara Pendeta Stefanus Rustandi. Pertemuan ini akan diadakan melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth.